Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Verlian Anggraini, perwakilan dari kelompok 3. Di sini kelompok kami akan membahas tentang definisi akad murabaha dan perlakuan akuntansi akad murabaha. 1. Murabaha ialah akad jual beli. Penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga kos yang diketahui ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. 2. Pemberitahuan harga kos. Penjual wajib mengetahui pembeli tentang harga asal kos barang tersebut. 3. Penetapan margin keuntungan. Penetapan margin keuntungan dan menyatakan secara jelas kepada pembeli. Yang keempat, kejelasan dan transparansi. Semua maklumat tentang harga kos dan keuntungan mesti jelas, spesifik, dan tanpa keraguan. Yang kelima, ketidakadaan unsur riba dan gharar. Murabaha bebas daripada riba dan tiada keputusan dalam harga atau syarat. 6. Kepemilikan barang sebelum dijual. Penjual harus memiliki atau menguasai barang sebelum transaksi murabaha dilakukan. Yang ketujuh, persetujuan dua pihak akan berlaku berdasarkan kerelaan kedua pihak menjual dan beli dengan akad ijab dan kabul. 8. Boleh dilakukan secara tunai dan bertangguh. Pembayaran boleh secara tunai atau bertangguh ansur sesuai sepakatan. 9. Digunakan luas dalam kewawasan Islam. Akad murabaha banyak dilakukan dalam pembiayaan bank Islam seperti pembelian rumah, kendaraan, dan barang komersial. 1. Transparansi kos. Penjual mewajibkan dirinya untuk jujur dalam pemberitahuan seberapa kos pembelian barang itu. Jika penjual menyembunyikan kos sebenarnya, akad boleh dianggap fasid atau rusak menurut hukum syariah. Dalil syara sabda Nabi SAW, yaitu pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang yang benar, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. 2. Penetapan margin keuntungan. Margin keuntungan boleh ditetapkan secara nominal Rp1.000 atau dalam bentuk persen dari per kos asal, contohnya 10% daripada kos. Margin mesti disetujui secara jelas tanpa paksaan. Keuntungan ini halal karena diambil melalui akad jual beli sah, bukan faedah hutang. Lalu ada 3, yaitu persetujuan jelas, hijab dan kabul. Proses hijab dan kabul boleh dilakukan secara lisan, secara tulis, bahkan dalam transaksi elektronik modern asalkan jelas dan saling setujui. Tiada hijab dan kabul sama dengan tidak ada akad yang sah menurut hukum Islam. 4. Barang jual sah di sisi syariah. Barang mesti halal, contohnya bukan arak, babi, atau benda haram lainnya. Barang mesti wujud saat akad. Tidak boleh barang yang tidak ada atau belum dimiliki. Barang tidak boleh mengandungi unsur spekulasi seperti perjudian. 5. Ketidakadaan unsur riba dan gharar. Murabaha adalah jalan pembiayaan halal yang tidak melibatkan riba atau faedah pinjaman. Gharar atau disebut dengan ketidakpastian tentang harga barang atau syarat jual beli. Kelebihan murabaha dibandingkan kasus lainnya yaitu 1. Lebih telus. Pembelian tahu harga sebenarnya, bukan sekadar terima harga jual akhir tanpa maklumat. 2. Meningkatkan kepercayaan kejujuran dalam mendendahkan kos menjadi pelanggan lebih yakin kepada peniaga atau bank. 3. Sesuai untuk pembiayaan Islam, sesuai digunakan dalam urusan pinjaman pribadi, pembelian rumah, kendaraan, atau perniagaan, dan banyak lagi. 4. Pelindungan hak pembeli dan penjual karena semua terma dipersetujui dalam sukarela dan jelas. Baik, saya akan menjelaskan secara rinci berdasarkan pembahasan dalam buku Fikih Muamalah. Konsep dan aplikasinya oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, khusus tentang jenis-jenis akad. Yang pertama adalah akad tabaru atau akad kebajikan. Akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Objektifnya adalah untuk membantu atau berbuat kebajikan. Contohnya adalah hibah, pemberian sesuatu harta secara percuma tanpa ada balasan. Contoh yang kedua yaitu wasiat, pemberian harta selepas kematian. Qard atau pinjaman uang atau barang tanpa mengenakan bayaran tambahan.
Contoh yang ketiga adalah wakaf, yaitu penyerahan harta untuk tujuan amal seperti membina masjid. Ciri-ciri utamanya adalah tidak ada tuntutan keuntungan. Yang kedua adalah akad muawadat atau akad pertukaran komersial. Akad ini bertujuan untuk pertukaran manfaat atau harta, biasanya untuk memperoleh keuntungan. Jenis-jenis akad muawadat termasuk sebagai berikut. Yang pertama adalah bai' atau jual beli, pertukaran harta dengan harta, biasanya uang, atas dasar saling rela. Subjenis jual beli, contohnya adalah murabahah, jual beli dengan menyatakan kos asal dengan margin keuntungan. Yang kedua contohnya adalah musawwamah, jual beli tanpa mendedahkan kos asal atau tawar-menawar biasa. Salam jual beli tambahan, di mana bayaran dibuat di awal, tetapi barang diserahkan kemudian. Istisna, jual beli tambahan barangan yang perlu dibuat dahulu, seperti bina rumah. Sarf, jual beli pertukaran mata uang, mesti serah serta atau spot transaction. B. Ijarah atau sewa menyewa, akad sewa barang atau tenaga kerja dengan bayaran. Contohnya seperti sewa rumah, sewa kereta, atau kontrak kerja. C. Musakkot dan muzara'ah. Musakkot akad mengurus pokok seperti kurma, anggur untuk dapat hasil tertentu. Muzara'ah adalah akad usaha sama tanah, pemilik tanah dengan petani untuk hasil tanaman. 3. Akad syirkah atau perkongsian perniagaan. Akad ini melibatkan dua atau lebih pihak yang berkongsi modal, usaha, atau kedua-duanya untuk mendapatkan keuntungan kerjasama. Contohnya adalah musyarakah. Semua pihak berkongsi modal dan keuntungan berdasarkan nisbah yang dipersetujui. Yang kedua, mudharabah. Satu pihak sediakan modal, satu pihak lagi jalankan usaha. Keuntungan dibagi, kerugian tanggung pemodal kecuali sebab kecuaian. Keempat adalah akad jaminan dan pemindahan hak. Jenis akad ini mengurus jaminan hutang, pemindahan hak, atau penyimpanan. Kafalah, jaminan seseorang ke atas hutang atau tanggung jawab orang lain. Hawalah, yaitu memindahkan hutang daripada satu pihak kepada pihak yang lainnya. Ron, cagaran harta atau contoh gadai rumah, emas sebagai jaminan hutang. Wadiah, yaitu menyimpan barang milik orang lain secara amanah. Yang kelima adalah akad wakalah atau perwakilan. Akad di mana satu pihak mewakilkan urusannya kepada pihak yang lain atau wakil. Contohnya seperti seseorang mewakilkan orang lain untuk membeli barangnya baginya. Bank Islam melantik agen untuk menjual produk keuangan mereka. Kesimpulan dari materi di atas adalah nota tambahan. Akad seperti murabahah sangat penting karena ia adalah asas kepada banyak produk perbankan Islam hari ini, terutama dalam pembiayaan barang-barang pengguna dan korporat. Kalau Anda mau, saya juga boleh buatkan kata lengkap yang memudahkan hafalan jenis-jenis akad. Contoh situasi praktikal untuk setiap jenis akad. Rumusan rukun dan syarat sah akad. Adakah Anda mau saya lanjutkan dengan salah satu daripadanya? Contohnya, buat karta mudah ingat untuk semua jenis akad. Dia akan membacakan materi selanjutnya, yaitu perlakuan akuntansi akad murabahah. Perlakuan akuntansi akad murabahah adalah jual beli dengan margin keuntungan. Dalam konteks perbankan syariah diatur berdasarkan prinsip transparansi harga dan keuntungan serta kepatuhan terhadap standar syariah. Berikut beberapa poin dalam perlakuan akuntansi secara umum. Saya akan membahasnya satu persatu. Baik, poin pertama yaitu pada saat akad murabahah disepakati belum ada penyerahan barang. Ketika nasabah dan bank menyepakati akad murabahah, belum terjadi transaksi yang dapat diakui secara akuntansi. Ada beberapa poin, dikarenakan yang pertama, barang belum dibeli oleh bank, sehingga belum ada aset atau kewajiban yang ditimbulkan. Hak dan kewajiban jual beli belum efektif, karena akad murabahah mensyaratkan bahwa bank terlebih dahulu membeli barang dari pemasokan sebelum menjualnya kepada nasabah. Secara syariah, akad murabahah baru menjadi sah dan mengikat setelah bank memiliki barang yang akan dijual. Maka dari itu, informasi ini hanya bisa dicatat secara administratif sebagai komitmen atau perjanjian awal.
bukan transaksi keuangan, yang merupakan poin penting untuk memastikan bahwa transaksi benar-benar didasarkan kepada kepemilikan barang oleh bank sebelum dijual kepada nasabah dan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, baik, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu saat barang diserahkan kepada nasabah dalam akad murabahah. Nah, apa sih kondisinya dan apa sih yang dimaksud dengan barang yang diserahkan kepada nasabah? Nah, bank telah membeli barang dan menyerahkannya kepada nasabah, akad murabahah ini akan menjadi efektif. Nah, maka dari itu, hak dan kewajiban jual beli itu mulai berlaku. Kemudian, bank mencatat piutang kepada nasabah sebesar harga jual atau harga pokok ditambah margin atau keuntungan. Pendapatan margin diakui tetapi belum secara seluruhnya menjadi laba dan akan diakui bertahap sesuai dengan pembayaran nasabah. Nah, seperti contoh kasus berikut ini. Misalnya, harga beli barangnya sebesar 100 juta, kemudian margin keuntungannya sebesar 20 juta. Maka, harga jual kepada nasabah itu sebesar 120 juta dan dibayarnya secara angsuran. Nah, jurnalnya, debit piutang murabahannya sebesar 120 juta, kemudian kredit persediaan murabahannya sebesar 100 juta, kredit pendapatan margin murabahannya sebesar 20 juta. Maka dari itu, piutang murabahah atau debit, bank mencatat jumlah yang akan diterima dari nasabah. Kemudian, persediaan murabahannya atau kredit, barang tersebut akan keluar dari persediaan. Kemudian, pendapatan margin atau murabahannya, kredit atau keuntungan yang akan diakui secara bertahap sesuai dengan jadwal pembayaran. Maka dari itu, jika angsurannya dibayar secara berangsuran sebesar 120 juta, maka margin keuntungannya yang bisa didapatkan sebesar 20 juta. Oke, baik, di sini saya akan membacakan poin keempat, yaitu saat nasabah mulai membayar angsuran murabahah. Nah, kondisinya yaitu nasabah membayar cicilan dari total harga jual murabahah, yaitu pokok ditambah margin. Bank menerima cash dan mengurangi piutang murabahah untuk pendapatan margin yang diakui secara bertahap dan tidak langsung sekaligus, sesuai dengan prinsip accrual. Nah, seperti contoh kasus berikut. Dari sebelumnya, kan harga dari debit sebesar 100 juta, kemudian keuntungan margin yang didapatkan sebesar 20 juta. Maka harga jualnya 120 juta dari 100 juta pokok ditambah 20 juta margin. Nah, tenor yang akan ditembus selama 12 bulan, maka angsuran per bulannya sebesar 10 juta. Kemudian, pembayaran bulan pertamanya itu sebesar 8.333.333 rupiah. Nah, margin keuntungan yang didapatkan sebesar 1.666.667 rupiah. Jurnal bulanannya atau saat nasabah membayarnya, yaitu dari debit atau cashnya sebesar 10 juta, kemudian kredit piutang murabahah ditambah pokok sebesar 8.333.333 rupiah, kemudian kredit pendapatan margin murabahanya setiap pokok jadi kredit pendapatan margin murabahannya sebesar 1.666.667 rupiah. Nah, penjelasannya yaitu cash atau bank debit, bank menerima uang dari nasabah, kemudian piutang murabahannya atau kredit mengurangi piutang pokok. Pendapatan margin atau kredit yaitu keuntungan yang diakui secara bertahap sesuai dengan jumlah margin per angsuran. Saya akan menjelaskan poin terakhir, yaitu poin kelima, jika nasabah gagal bayar atau pembayaran menjadi bermasalah atau non-performing financing. Nah, jika nasabah tidak mampu membayar angsuran tepat waktu, maka piutang murabahah dikategorikan sebagai bermasalah atau macet. Nah, bank ini tidak boleh menggunakan denda bunga sesuai dengan prinsip syariah. Jika seseorang telat membayar atau terdapat gangguan pada saat pembayaran, maka bank tidak boleh mengenakan denda atau bunga karena prinsip ini dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian, bank boleh membentuk cadangan kerugian pembiayaan atau CKPN untuk mengadaptasi potensi kerugian. Nah, apa sih perlakuan akuntansinya? Yaitu, bank membentuk cadangan berdasarkan estimasi kerugian atas piutang yang tidak tertagih. Contoh kasusnya, misalnya saldo piutang murabahan nasabahnya sebesar 80 juta, maka estimasi kerugiannya mencapai 30 juta. Nah, jurnalnya dari debit beban penurunan nilai piutangnya sebesar 30 juta, kemudian kredit cadangan kerugian pembiayaannya sebesar 30 juta. Kemudian penjelasannya,
Beban penurunan nilai piutang dari debit mengakui potensi kerugian yang laporan laba rugi. Kemudian, cadangan kerugian pembiayaan kredit menyediakan dana sebagai penyangga untuk menutupi potensi gagal bayar. Jika kemudian nasabah benar-benar tidak bisa membayar dan piutang dihapus, maka debit cadangan kerugian pembiayaannya itu sebesar 30 juta, kemudian kredit piutang murabahnya sebesar 30 juta. Nah, langkah ini dilakukan sesuai dengan prinsip konservatisme dan ketentuan dalam PSAK 102 dan peraturan OJK BI terkait pembiayaan bermasalah.